Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Kitab lillahi ta'ala wali rasulih wali jami' awliyaih, khususan Ibnu Athaillah Sakandari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan, kita akan membahas mengenai mata hati. Ini bahasa yang sangat populer, bukan soal mata hati ini, tapi yang disebut mata hati itu seperti apa? Mata hati itu aktivasinya seperti apa? Lalu fungsinya juga nantinya untuk pertumbuhan spiritual kita di mana? Nah, ini soal mata hati. Maka di bab ini beliau Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka. Ya. Wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudih. Wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak. Kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Nah, ini. Jadi ini ada 3 poin utama tentang aktivitas mata hati kita sebenarnya. Baik, ini namanya disebut dengan basirah. Kalau al-basar itu adalah pandangan mata kepala kita. Tapi kalau mata hati basirah. Nah, maka ini bisa dimetaforkan dengan mata kepala. Jadi mata kepala itu memandang satu objek misalnya, benar yang dipandang. Tapi ketika matanya sakit atau sangat lemah, dia akan kabur memandang itu semua. Padahal memandangnya benar. Maka nawa itu kita benar, dan apa yang kita pelajari benar, tapi kok tidak ada nur ya, tidak ada cahaya. Oh, hati kita memang banyak penyakitnya. Nah, ini contoh metafor tadi. Maka beliau mengawali dengan syu'a'ul basirah. Syu'a'ul basirah itu adalah pancaran cahaya mata hati. Itu yushhiduka qurbahu minka. Begitu memancar. Nah, yang muncul adalah Anda dibukakan oleh Allah. Betapa Allah maha dekat. Maha dekat. Kesadaran itu yang pertama kali, ya Allah. Karena apa? Mata kepala kita misalnya memandang alam semesta ini. Memang mata kepala itu hanya memandang al-mahsusat. Hal-hal yang bisa diindra saja. Begitu dibuka mata hati kita, yang muncul di balik sesuatu yang terindra ini, ya alam semesta ini, yang nyata ini, yang muncul adalah asma'uhu, asma Allah. Ya Allah, ternyata engkau ini maha dekat, maha meliputi. Itu kesadaran pertama kali ketika seseorang dibuka mata hatinya. Bukan, ya selama ini mungkin ada satu pandangan, wah mata hatimu buka, biar apa? Biar melihat rahasia di balik pohon, di balik pikiran seseorang. Bukan, itu bukan mata hati.
Kalau mata hati yang sesungguhnya begitu dibuka oleh Allah, Allahu qarib, yushhiduka qurbah, betapa engkau meliputi segalanya, lebih dekat dari segalanya dibanding diri kita sendiri. Ini. Jadi kita sudah nggak berkutik begitu dibuka oleh Allah. Maka Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi membagi 3 pencerahan atau ketersingkapan mata hati ini. Ini juga saya kira sangat relevan. Saya ungkapkan di sini. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan ada 3 tahap futuh. Futuh yang pertama disebut fathun qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah. Dan kalau arti terjemahan sih artinya dan kemenangan yang dekat, tetapi maknanya apa? Wa fathun qarib, dan ketersingkapan betapa Allah maha dekat kepadamu. Nah, inilah yang dimaknai oleh Ibnu Athaillah, yushhiduka qurbahu minka. Allah menampakkan dengan melalui pintu kesadaran kita betapa Dia, Allah, lebih dekat kepadamu dibanding dirimu sendiri. Dibanding dirimu sendiri, kita ini sudah dekat dengan kita, ada yang lebih dekat lagi dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Nomor 2, wa ainul basirah tushhiduka adamaka liwujudih. Begitu apa sih nyatanya mata hatiku yang memandang tadi? Nyatanya yang aku pandang tadi apa? Tiba-tiba menyingkap yang kedua, menampakkan kepadamu ternyata diriku tidak ada. Fana, ini makom fana. Ya, makom fana. Makom seseorang merasakan ketiadaan diri. Ya, kenapa? Liwujudihi, karena yang ada hanya Allah saja. Yang ada hanya Allah saja. Mungkin Anda pernah merasakan pengalaman itu sekilas saja, habis itu hilang. Mestinya itu dipegang betul, teguh, bahwa sesungguhnya segalanya ini tiada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang maha ini, yang maha itu, yang illallah, kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Maka muncullah la mawjuda illallah, la wujuda illallah. Tak ada yang ada kecuali Allah. Itu dalam kesadaran nyata di sini. Ya. Nah, suasananya suasana fana itu begitu. Nah, kalau fana itu kan sesuatu yang irasional sebenarnya. Kesadaran fana loh ya. Nanti jangan sampai Anda mengatakan ini nggak ada, padahal ya ada, itu ya. Ini Allah lah, itu salah. Kalau Anda di wilayah kesadaran rasional, tapi suasana irasional, kesadarannya, logikanya rasional, tapi penghayatannya irasional. Ini karena wilayah batiniyah, qalbi, ya. Jadi hanya bisa dirasakan gitu. Nah, di wilayah Ainul Basirah ini dalam bahasa Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi, beliau menyebutkan futuh yang kedua, yaitu fathum mubin. Di Quran disebutkan inna fatahna laka fathum mubina. Fathum mubin. Jadi nyata betul, dibuka dengan nyata. Nah, disitulah seseorang
tenggelam dalam cahaya, tenggelam dalam nurnya. Yang ada hanya Engkau saja Allah. Ini. Nomor 3 itu beliau sebutkan wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak. Haqqul basirah, hakikat mata hati. Itu apa? Tadi nyatanya mata hati, sekarang hakikatnya. Menampakkan padamu adanya Allah. Ya. La adamaka wala wujudak. Tiadamu juga bukan, wujudmu juga bukan. Ini menggambarkan bahwa wujud Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikira-kira, diproyeksikan. Ya, ini satu. Yang kedua, la adamaka wala wujudak, ini makom al-baqa sebenarnya. Yang ada wal baqi, dia maha baqa. Wa anal fani, kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Di wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada hanya wajah ilahi. Bahkan dirimu sendiri sudah tidak sadar bahwa dirimu itu tiada. Karena full musyahadah kepada zat. Ini nuru zat, binuri zat, dengan cahaya zat maksudnya. Nah, maka inilah yang disebut makom al-baqa. 3 makom tadi, kalau dalam bahasa yang selama ini kita kenal sebenarnya, tapi dimaknai dan dihayati secara tasawuf, ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah wilayah syu'aul basirah, pancaran mata hati ketika memancar terhadap alam semesta ini. Nah, ini ilmu yakin. Ilmu yakin wilayah orang merenung, ini apa yang tersembunyi di balik ini semuanya. Dan alamnya adalah alamul mulki, alam nyata. Di balik alam nyata ada apa? Ada alamul malakut, alam malakut, alamul ghuyub, ya, alam tersembunyi yang sangat-sangat tersembunyi, yang hanya bisa dipandang oleh mata hati. Ya, itu disebut ainul yakin. Nyatanya yakin. Kita yakin, oh yakin itu nur. Nyatanya yakin mana? Nyatanya yakin adalah kefanaan segalanya kecuali Allah. Itu nyatanya yakin. Engkau ya Allah. Antallah, engkaulah Allah. Kalimat itu menunjukkan betapa fananya kita dan dia yang ada. Itu ainul yakin. Nah, ada lagi hakul yakin. Hakul yakin itu adalah yakin yang hakiki. Yakin yang hakiki itu adalah suasana fanaul fana, fananya fana di dalam diri kita dan segalanya, yang ada hanya Allah saja. Bahkan kita sendiri sudah fana dari merasa fana. Nah, itu hakul yakin itu di situ sebenarnya. Maka disebutkan kan Allah wala syai'a ma'ahu. Allah ada. Tidak ada yang menyertai Allah. Allah itu tidak bisa disertai oleh apapun. Adanya Allah itu. Makanya tidak bisa dibayangkan. Nanti kalau dibayangkan, oh ada Allah, di samping kanan kiri, atas bawahnya ada ini dan itu. Tidak. Mustahil apapun mampu menyertai Allah. Tidak ada yang bisa menyertai Allah. Ya. Karena itu hanya bisa dihayati lewat kesadaran
fanaul fana tadi. Wa huwa al-an ala ma'alaihi kana, sampai sekarang pun, besok ya tetap sebagaimana adanya Allah itu. Nah, karena Allah menyertai segala-galanya, karena Allah tidak bisa disertai oleh apapun, maka Allah lah maha menyertai segalanya. Kalau segalanya disertai oleh Allah, kesadaran itu muncul, berarti yang lain tidak ada. Yang ada sudah full Allah. Nah itu ya, ini mengenai gambaran pancaran nur di balik mata hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi, apakah kalian tidak berjalan fil ard, berjalan di bumi, tapi bunyinya bukan alal ard, fil ard. Perjalanan mata hati itu fil ard, di balik bumi. Bumi itu menggambarkan alam nyata. Di balik bumi ini loh apa? Ketika engkau berjalan, jangan hanya melek mata kepala kita. Nanti kita terjebak pada materialisme, wujud nyata benda. Kita kehilangan esensi di balik yang nyata tadi. Makanya fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha, sehingga akal itu akalnya hati, qulubun hati yang berakal itu ketika mata hatinya melek, itu akal hati melek namanya, atau telinga yang mendengarkannya merasakan ada sesuatu yang mendengar semacam info tapi tanpa suara itu ya. Maka oleh Allah ditegaskan, sesungguhnya yang buta itu bukan mata kepala, tapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada. Maka oleh Syekh Al-Hakim At-Tirmidzi, di dalam dada kita ini ya, batin kita ini terdiri dari 4. 1, yang paling pinggir itu namanya dada as-sadr, dada ruhani, bukan dada jasmani. Di dalam dada itu ada al-qalbu, hati. Di dalam hati ada apa? Ada al-fuadu. Fuad itu adalah aktivasi alamul arwah, alamul ruh kita. Fuad namanya. Di dalam fuad masih ada lagi, yaitu al-lubbu. Al-lubbu, lub itu adalah hakikat yang disebut yang aktivasinya disebut dengan hakul basirah, hakul yakin, itu di al-lub. Maka ulul albab itu orang-orang yang memiliki hakul yakin yang tak pernah berhenti. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka yang terus-menerus mengingat Allah terus, kapan di mana saja, sampai ketika dia bangkit, qiyaman wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, tidur. Dari hasil zikir, mengingat terus-menerus tadi, menumbuhkan tafakur. Tafakur itu adalah touringnya kalbu kita melalang buana ke alam cakrawala ilahiyah melalui tafakur, setelah dipancari oleh nurul zikr, cahaya zikir, mencerahkan. Lalu hasil tafakur tadi
menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau menciptakan segalanya, apa saja tidak ada yang batil. Karena di balik segalanya ini ada asma-Mu, ada sifatmu, ada af'almu. Bagaimana bisa batil? Itu loh cara kita memahami. Ya. Jadi maka kedekatan Allah kepada kita itu tidak boleh difahami dengan kedekatan jarak. Pasti gagal Anda. Kedekatan Allah kepada kita itu adalah sebuah kesadaran pengetahuan yang dalam di sini. Betapa dia maha dekat. Itu berarti Anda sedang kurbah, mengalami takarrub. Mungkin orang ketika sholat merasa dekat, rokaat pertama, rokaat kedua sudah jauh lagi. Rokaat ketiga lupa, bahkan mau salam baru merasakan kurbah lagi. Ini manusia, makanya kita harus terus-menerus berzikir, dilatih terus supaya kita tidak lepas dengan kurbah kedekatan ilahiyah tadi. Nah, itu ya para pemirsa, ini bab yang sangat penting. Jadi agar kita itu memahami aktivasi dari nur. An-nur awwaluha al-yaqin. Cahaya itu awalnya adalah rasa yakin. Yakin itu adalah sesuatu yang tak tergugat kebenarannya. Siapa yang bisa menggugat bahwa di balik segalanya Engkau Allah. Dan itu dipegang Engkau Allah. Ya. Memegang itu manusia lemah. Kuatkan dengan zikrullah. Terus Allah. Bukan hanya bunyi saja. Dia harus disertai sebuah kesadaran demi kesadaran. Kesadaran demi kesadaran. Demikian ya kajian ini. Semoga manfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.